Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang telah melimpahkan segala nikmatnya yang tak terhingga, terlebih nikmat iman bagi setiap insan muslim. Salawat dan salam dihaturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur teladan dan rasul akhir zaman, serta bagi segenap keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa taat menjalankan ajaran Islam. Pagi hari ini kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri menunaikan sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Segenap hamba Allah yang beriman dengan khusyuk mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzati. Marilah kita tunaikan sholat Idul Adha ini dengan khusyuk dan penuh kepasrahan, agar hati dan pikiran tercerahkan, serta setiap diri muslim menjadi insan-insan muhsinin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha atau Idul Kurban artinya hari raya penyembelihan. Makna adha dikaitkan dengan udhiyah atau dohiyah, yakni hewan sembelihan. Secara lahir, yang disembelih itu seekor hewan kurban sesuai syariat yang dituntunkan. Namun, maknanya ialah menyembelih hawa nafsu dan segala godaan syaitan yang bermuara pada kepasrahan dan pengabdian diri kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Demikian halnya kata kurban, artinya sesuatu yang dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga setiap yang berkurban semakin taat hidupnya kepada Allah yang diwujudkan dengan segala ibadah dan amal soleh atas namanya. Ibadah kurban dalam sejarah paling awal dimulai oleh kedua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'abnai adama bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban
dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 27. Dalam Al-Quran, secara khusus ibadah kurban dikaitkan dengan kisah penuh makna dari dua figur terkasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam praktek ibadah kurban menunjukkan jiwa tauhid yang murni dari keluarga Nabi kekasih Allah tersebut. Betapa tinggi dan mendalamnya jiwa kepasrahan diri untuk berkurban kepada Allah, bahwa hanya lewat suatu mimpi Ibrahim diikuti Ismail dan kerelaan ibundanya Siti Hajar berani mengorbankan nyawa demi kebaktian tertinggi kepada Zat Rabbul Izzati. Meski perintah berkurban itu akhirnya diganti dengan seekor hewan, tetapi ketiganya berhasil membuktikan keimanan tingkat tertinggi selaku hamba-hamba Allah yang imannya kokoh dan jiwa ihsan yang melintasi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya kita selaku insan beriman patut meneladaninya melalui ibadah kurban dengan seekor hewan yang dituntunkan syariat Islam. Hanya mengorbankan seekor hewan tentu bukanlah hal terberat jika dibandingkan dengan nyawa seorang Ismail. Namun sering godaan terbesar kita ialah kecintaan berlebih pada harta dan segala hiasan dunia, sehingga tidak jarang untuk berkorban seekor hewan pun terasa berat. Disinilah pentingnya memaknai Idul Adha saat ini untuk membangkitkan jiwa ikhlas dalam pengabdian diri terhadap Allah yang dibuktikan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, termasuk kerelaan untuk berkurban hewan dan segala bentuk amal jariah yang membawa kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Jika ditarik makna hakikinya bahwa penyembelihan hewan kurban itu bersifat simbolik, sembelihan segala hawa nafsu yang tumbuh di jiwa untuk dibersihkan dengan jiwa takwa, sehingga setiap diri kita selaku muslim yang berkemampuan ikhlas berkurban dan muaranya utama menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Berkurban seekor hewan selain kemanfaatnya daging untuk dikonsumsi dan dibagikan, tidak kalah pentingnya ialah menjadikan diri setiap muslim agar menjadi insan bertakwa. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Orang yang bertakwa ialah muslim yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, serta menjalankan amal kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, melalui Idul Adha dan ibadah kurban, hendaknya setiap insan muslim semakin bertakwa dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun dengan sesama, hablum minan nas, yang membuahkan segala kebaikan hidup di dunia menuju kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Wujudkan segala sifat takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan relasi kemanusiaan universal yang berbuah rahmat bagi semesta alam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslim yang beridul adha dan berkurban dengan khusyuk harus menjadi insan yang solih, zuhud, dan berjiwa muraqabah atau merasa selalu diawasi Allah. Jadilah muslim yang senantiasa ikhlas, syukur, sabar, jujur, amanah, adil, ihsan, dan taat kepada Allah serta menjalankan sunnah Rasulullah. Jadilah insan yang sidik, amanah, tablik, fatonah, dan segala kebajikan hidup sebagaimana uswah hasanah Nabi utusan Allah. Sebaliknya, jadilah hamba-hamba Allah yang menjauhi segala larangannya seperti berbuat keburukan, dusta, khianat, dosa, amarah, permusahan, dan kemungkaran yang dimurkai Allah serta merugikan diri dan lingkungan. Segenap insan muslim penting menjadikan Idul Adha dan berkurban sebagai jalan perubahan, menebar kebaikan hidup bagi sesama. Selain menjadikan diri semakin dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, dan membentuk kesalahan diri, dengan Idul Adha dan berkurban setiap muslim semakin tergerak berbuat kesolehan bagi sesama. Mari sebarluaskan semangat rela berkorban bagi kehidupan bersama untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan di masyarakat, sesama umat Islam dan seluruh keluarga bangsa. Pasca Idul Adha, setiap muslim perlu merayakan solidaritas sosial sebagai budaya dan praksi sosial untuk memberdayakan saudara-saudara yang lemah, mendorong kaum berpunya untuk mau berbagi, dan menebar segala kebajikan dengan sesama yang bersifat melintasi. Budaya dan praksi solidaritas sosial juga disebarluaskan guna menciptakan harmonisasi sosial yang memupuk benih-benih kepedulian, keberbagian, toleransi, welas asih, damai, dan saling memajukan yang membawa kebajikan hidup kolektif yang luhur dan utama. Jika di antara muslim ikhlas dan gembira membagikan daging kurban bagi sesama, maka sama artinya gemar membantu sesama yang kekurangan dan riang hati sebagaimana terkandung dalam spirit Al-Ma'un. Bersama dengan itu, Islam juga mengajarkan agar sesama insan ciptaan Allah mesti bersedia saling membantu dan bekerja sama yang dikenal dengan ta'awun. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Ibnu Katsir mengaitkan ayat Al-Quran tersebut dengan hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Artinya, tolonglah saudaramu yang menganiaya atau dan dianiaya. Hadis riwayat Ahmad dan Anas bin Malik. Ketika Nabi ditanya, kenapa harus menolong orang yang menganiaya? Rasul menjawab, yang artinya, engkau larang dia agar tidak berbuat aniaya, begitulah cara kamu menolongnya. Betapa tegas dan moderat cara Rasulullah mengajarkan Islam, bahwa dalam menghadapi pihak musuh sekalipun harus senantiasa dimiliki jiwa dan sikap dasar kebajikan. Perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan golongan politik, dan keragaman apapun tidak semestinya membuat hubungan antar sesama saling bermusuhan dan terputus silaturahim. Dalam hal ta'awun dapat dikembangkan sikap lebih positif, yaitu membangun kehidupan bersama yang bersifat adil dan ihsan dengan sesama manusia. Pada frasa sebelumnya dari surat Al-Maidah ayat yang kedua disebutkan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin an sadduka 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya atau melampaui batas kepada mereka. Al-Maidah ayat 2. Frasa ini mengajarkan sikap adil meskipun kepada pihak yang memusuhi kita. Itulah suatu ajaran ta'awun yang sangat luhur sebagai landasan rohani dan moral dalam berhablum dan nas dengan sesama. Melalui ajaran ta'awun, sebagaimana juga ibadah kurban, hendaknya semakin menanamkan kepedulian terhadap sesama. Mereka yang memiliki rizki dan segala kelebihan dapat membantu dan berbagi terhadap sesama, tidak rakus dan memupuk kekayaan berlebih yang menimbulkan kesenjangan, serta mau memberdayakan mereka yang nasibnya kurang beruntung. Bahwa di bumi dan seluruh alam raya ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dan makhluk ciptaannya secara merata.
tidak untuk satu orang atau golongan saja yang menyebabkan hilangnya keadilan dan kemakmuran bersama. Islam juga mengajarkan ta'aruf, yakni saling mengenal antar anak cucu Adam dalam suasana kemajemukan, bahwa diciptakannya manusia baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, bangsa dan bergolongan, semuanya untuk mengenal satu sama lain. Dan mereka yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Esensi ta'awun dan ta'aruf ialah merajut persaudaraan dan kebersamaan dalam suasana damai, toleran, kasih sayang dan saling memajukan meski dalam suasana perbedaan. Sebaliknya, menjauhkan diri dari pertikaian, kebencian, permusuhan serta segala hal yang merusak dan merugikan dalam berhubungan antar sesama. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pasca Idul Adha dan berkurban, setiap muslim secara individu dan kolektif niscaya menjadi suri teladan dalam merekat persaudaraan, saling membantu, tolong menolong, kebersamaan dan keutuhan hidup bersama sesama umat manusia dimanapun berada. Perbedaan agama, golongan, suku, bangsa, kedaerahan, pilihan politik dan keragaman latar belakang lainnya jangan merusak jalinan solidaritas sosial yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia dan mayoritas muslim. Inilah bentuk uswah hasanah muslim dan umat Islam dari Idul Adha dan ibadah kurban. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bersamaan dengan ibadah Idul Adha ini, kaum muslimin dari berbagai negara termasuk Indonesia tengah menunaikan ibadah haji. Kita doakan agar saudara-saudara seiman itu dapat menyelesaikan prosesi haji dengan paripurna, diberi kemudahan dan keberkahan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih haji mabrur. Kita mendambakan semakin banyak yang telah menunaikan haji, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang dituntunkan Islam, kian terwujud kesalihan dan kebaikan dalam kehidupan umat Islam, sehingga umat Islam menjadi umat terbaik dan khair ummah, serta mewujudkan rahmatan lil alamin. Kita juga mendoakan agar saudara-saudara di tempat manapun yang kini tengah sakit dan diberi musibah, agar diberi kesembuhan dan jalan kemudahan oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Semoga kita yang menunaikan salat Idul Adha hari ini menjadi insan muslim yang semakin istiqomah dalam menjalani kehidupan dengan fondasi iman yang kokoh, ibadah yang khusyuk dan bermakna, ilmu yang luas dan mencerahkan, serta amal soleh yang menebar kebajikan dan rahmat bagi semesta alam. Akhirnya, marilah di akhir khutbah ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh pengharapan agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, serta hidup kita meraih kebaikan hakiki di dunia dan akhirat dalam rengkuhan ridho dan karunia-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa ziyamana wa zakatana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa ala jami'ina wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa ghazama al-ahzab wahdahu. La مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر.